langsung dia desain, dia tidak mau tahu ini NDC atau SPT lapangan gitu. Jadi banyak faktor. Terus ini saya sedikit masalah sondir. Kalau sondir kan ada nilai QC-nya tuh, kita dapat baca manometer yang pertama. Kalau QC kecil dari 16 itu yang sangat lepas, 16 sampai 40 lepas, 40 sampai 20 itu termasuk sedang, ya, kekerasannya sedang. Di sini kepadatan relatifnya sedang. Kemudian 120 sampai 200 itu padat, lebih 200 baru sangat padat. Biasanya pemancangan di 150 ini dah sulit masuk, ya. Kenapa sulit masuk? Karena dia menggunakan hammer yang kecil. Kalau hammernya diperbesar, yang nyangkut di 18 meter itu tembus. Kalau dia gunakan alat hammer untuk mengukur yang panjang itu kecil, udah sampai 150 dah nyangkut, tidak masuk lagi. Ini di laporan kita ada data alat yang kita gunakan yang panjang 3 meter, ini ada ya, data alatnya ada dan laporan. Saya jelaskan sebelumnya supaya lebih praktis. Nah, kemudian menentukan ya apa rekomendasi kami terhadap hasil tes ini. Ya. Rekomendasi kami langsung sampai rekomendasinya di 17 sampai 23. Ya, kalau kita baca rekomendasi yang pertama, ya, untuk bangunan beban struktur yang ringan hingga sedang. Ya, kalau sedang itu mungkin di bawah 100 ton per kolomnya itu, ya. Kalau di atas 100 ton termasuk yang berat, ya. Kita usulkan fondasi tiang 20,6. Di 18 data sondir, ya, nanti saya lihat data sondirnya. Di bawah 18 masih ada agak lunak lagi dia. Jadi di 20 ini baru agak bagus. Cuma sayangnya di bawah tuh masih ada lapisan clay. Maka itu kalau ini bangunan dia bangunan berat, kami malah sarankan di 34. Ada pasir abu-abu. Ini sudah pasirnya bagus, ini sudah kasar. Cuma ini ketemu lagi lanau di sini di bawah dari hasil bor. Nah, dia kalau pasir begitu dibebani sudah selesai, ya, sudah settle. Kalau dia lempung atau lanau dibebani, dia tidak langsung turun, jangkanya panjang. Ketika airnya keluar, pelan-pelan dia turun. Jadi kalau aman sini ya tergantung berapa tebalnya pasir ini, tergantung si konsultan strukturnya, konsultan geotekniknya, dia akan menjamin bahwa ke lanau itu pengaruhnya sudah tidak signifikan, maka itu dia berani terbakar di sini. Maka itu data ini sangat penting bahwa buat si perencana fondasi itu, ya, sangat penting buat dia. Apakah berani dia terbakar di sini atau nanti dia di sini nanti. Jadi kalau dari kami sampai rekomendasi seperti ini, selanjutnya si konsultan struktur dan konsultan geoteknik dialah yang menentukan nanti. Ya, saya berani setelah dihitung rupanya tegangan di lanau itu sudah kecil, dikatakan oke, tidak berpengaruh dia terjadi konsolidasi, maka itu oke gitu. Nah, itu analisis dari dia. Dan setiap pakar pun ya, pakar geoteknik itu A, B, C, D itu beda-beda, hampir sama dengan dunia kedokteran juga, ya. Dokter A sama B nanti juga beda-beda itu. Oke, kita terusin. Nah, tadi di 30, yang ini sebenarnya pasir kasar ini tadi. Ini 17 sampai 23, berarti rekomendasi kami pertama yang di 20 meter ini pasir sudah bagus sekali. Cuma ketika 30 sampai 34 ini kembali ketemu tanah claynya. Agak ambilkan sampel tanah. Ya, sampel tanah masih di meja Uyui. Ini sampel tanah kita ambil, ya. Tadi saya mau tunjukkan nih, kelompok sini sampel tanah. Nah, disinilah yang 34 meter sampai 50 sudah semuanya pasir. Jadi nampak, ya. Kita ini kalau meneliti tanah ya kadang-kadang orang sudah cukup 30. Analisa kita sama di sana habis. Kalau 50 kita puas.
nampak 34 sampai ini. Nah, kalau sampai 30 kita nggak dapat ini. Ketika 30 dapat ini, sakit juga kepala kita kan. Ini kok berhenti di clay. Nah ini sampai 50, ini tebal sekali. Jadi kalau tanah itu nanti apa saya akan tanah mungkin di sesi diskusi nanti ada ketebalan tertentu sehingga tegangannya sudah menjadi kecil. Kalau 4 meter ke atas tanah keras ya, yang di bawah sudah tegangannya sudah kecil. Jadi kalau kita tempatkan tiang di tanah keras yang cukup tebal, di bawahnya sudah pengaruhnya kecil. Kalau dia tipis itu bisa tembus, itu dikatakan lensa tanah. Nah terus ini sondir ini yang tiang panjang nggak tembus di 18 ini, 17-18 di sini, karena QC-nya udah 150-an. Kenapa nggak tembus? Dia gunakan hammer kecil. Ya mungkin hammernya itu kalau dia gunakan hanya 1,3 ton tidak akan tembus. Kalau dia gunakan 2,5 ton masih tembus. Biasanya 2525 itu dia harus gunakan 1,7 ton baru bisa mencapai ke sini. Nah, maka itu kita tidak merekom di 18. Kenapa? Ini walaupun nggak tembus, di sini kecil lagi, sondir. Ya, ini di S3 ada tanah kecil walaupun tipis. Ya, di S1 juga ada ketemu. Sedangkan panjang tidak tembus, ada yang tembus juga sampai sini. Jadi kalau karena tanah kita kan sampel ya, 6 titik ya, lahan begitu luas kita nggak tahu. Kadang-kadang ini hilang, maka itu dia tembus sampai 20-an. Ya maka itu nggak heran ya, ketika panjang ini kok 18, ini kok 19, ini kok 20 gitu. Ini yang terjadi. Tapi rata-rata ketika ketemu ini dia sudah minta ampun gitu, tidak tembus yang ini. Nah, kalau kita menggunakan fondasi borpel ada kelebihannya dia bisa nembus. Nanti di diskusi kita cerita panjang lebar lagi ya. Ya. Mungkin saya selesaikan dulu pengantar saya ini dulu. Rekomendasi pertama kita di sini tadi. Di sini yang merah ini 20-an ya. 20-an. Kalau boringnya sih bagus. Kalau boring boleh itu pakai sini bagus. Cuma ada sondir yang di sini yang masih kecil. Yang tadi kita jumpai di 18-19 masih kecil. Kalau di boring tidak dijumpai pada titik boring. Malah kalau hanya boring tanpa sondir, ini rekomendasinya di sini. Nah, begitu sondir di sini yang saya tunjukkan tadi kan kecil ini. Begitu saya kombinasi dengan data sondir, saya malah menyarankan di sini jadinya 20, sekian, 20,6 ini. Ya. Kemudian di sini ada lempungnya nih, relatif lunak. Ya, nanti kita lihat sampel tanahnya relatif lunak ini. Nah, maka itu rekomendasi berikutnya jatuh ke sini, ke bawah ini. Ya, setelah ini, ya, itu di sini. Ah, ke sini. Walaupun di sini masih ada kecil, ya, masih kecil, tapi di sini sudah pasir semua sampai ke bawah. Nah, tanah clay ini di sini letaknya. Jadi dari kami yang menyajikan data semaksimal mungkin ya. Nah nanti tinggal si perencana ini dia melihat situasi seperti ini, mau diapakan, dia mau tempatkan di mana, kan gitu ya.